Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepadamu di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Nanti diambil hasil lagi. Pegang dulu Pak. Oke. Iya. Terima Pak. Ya, ambil yang kecilnya. Kasih ke pendamping. Yang gede. Nah, yang itu dipasang. Iya. Salam. Ya. Sama masih aja. Ya udah nanti aja. Salam. Salam. Iya. Oke, salam ke orang tua. Siapa Bu? Salam ke orang tua. Salam Pak. Salam tua. Kalau kamu ya? Jalan kamu Pak. Sedikit.
Nah, kembali sama ke tempat. Semua itu bisa. Di sini. Jadi dia pengurus kami, kecil kami lah, perburukan. Nauli mah tulang. Nah. Oke. Jadi mulai tema di Tuhata, mulai tema di Hamuna, hula-hula nami Rajai Kutauruk. Di hari nauli di bulan Narenggang di tahun Parasiano. Ipas dohami Roma dapat tamuna, tu bagas muna nama rapang na bejulat tulang. Ima dinalau mabuhay ulat tahita, nalau pataroni anak kota. Tu bagas doro ni Tuhata, ima nalau manjalo pasu-pasu perbugason marhite naposonai. Jadi di son raja nami tulang naburju adong doh buat kami. Songon si palas ni rohani rajai. Bahar raja nami, songon dia mah hamu mana mengatur hon. Jadi guru nami. Tema dalam kabeh mulai tema dia mau amang guru nami. Songon itu raja nami, tu dia mah asal bahasa tema narade mah raja asal bahasa tami si guru nami. Itu mah. Mulai tema. Jadi kita buat kena sudah pasal. Nah, boro. Tu dia mah raja nami. Jadi pasal tamu mah tujuan dinas untuk. Lihat. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang di Hamuna, raja ni hula-hula nami, raja Kutauruk. Bison adong dohuk kami, songon turu-turu di Sipanganon, namar saudara, ima dinalau memulai, ulat tahita di nama buhay, songon adet ni kita batak si jolo-jolo tubuh. Monotuk besongon raja nami nabuy terpesat tani, apalagi tikyon song napalason rohamun raja ni hula-hula nami. Tuhat tari batama namang gohi pasu-pasuna. Buti mah martonga moliate. Matutu. Jadi wilalaan masih jalangan pas satu. Jadi guru nami kamu deket lah. Jadi bison jadi bison amang guru ingat upasa kami deke si guru deke si tiu dina lau manguluh kita ima di buhay di Pagasan Sadarion asa pamuhay maon di Parkako di Matanion asa tiobanyan akapandalanata di Pagasan napakaruhon anak doh buru nami di Pagasan nilibata asa sulit dan mertupa pemberkatan di Pagasan Sadarion. Jadi saya tioban kepada Nata, saya melulu manita di Lasmar Hamunal, si Titi masih gopak, bolang-bolang pak, susah dia pernah membantu pahami, saya kurang mau pindah sunah. Jadi cara kamu sekian, cara kamu sekian, cara kamu sekian. Sekian. Jadi, soal ini memang baru. Gabe saya harus pulang. Jadi, pasal kami di KSI itu, jadi pasal kami di situ. Di sana para pulang. Dulu malam buku kita kan tulang nanti, berarti Sipanganon di nama buhay bulan ta tikon buat lah. Sentra Jema nama betul yang mengata. Kamu udah membuat. Gawe dan horas. Jadi di dalam buhay bulan ta kita tutup dia para menogotro asal itu buatda jaga diurung di dalam mula bulan ta kita di dalam mengalap buku kita Sipanganon manusia tapasada maruhata matangnya kita. Debata Jehovah amanami marhaban sari bedo kijang go puji-pujian do monate upasa sonami di bagasan manungutun di ari na tiurong
Dison kami oleh Tuhan bina dua hasbuton. Rab dohon sebulan kami Raja Ibu tahu ima oleh Tuhan di dalam menggol enak kami habis waktu naik bagas dorong nabi dia. Berhide ma calo pasu-pasu berbukason berhide na posonai. Alani Tuhan bahwa mana masih jongjong di nama mulai diulang kami di mana satu nobelukun oleh Tuhan Homa nama si jongjong di tengah-tengah di perbuatan namion. Ale Tuhan kalau masih pengaruh mahai malagogo pasu-pasu masih pengaruh sinumon asal bebek usiluk napa tu lagi kematan kami. Dikijang salun ale Tuhan jumolo sisa dosa pengarusan nagurangi asal nak semangat bati di asini roha doh pasu-pasu sepasa tu menurut gelup marsara-sara. Kalau mana saun kornian Tuhan kami Yesus Kristus mengiru pertanyaan kami tuh jalo matangnya panggilan kami. Amin. Sidin timen na sebelah perahu na meletup kesoran berbeda tempat kami yang mula hula kami Raja Hudono. Saya kurang maafin asuna, betul nggak? Jadi kerjain apa dulu? Kembali ke bapak di sebelum kita makan sebagai Wujudahan itu, wujudahan na. Wujudahan na. kamu jatuh pengantin, jatuh pengantin sa suami. Jadi cuma ini buat pengantin. Oh, siapa mo? Siapa mo masalah? Siapa mo nama? Bola me bola. Nah, ketemu dek kemunan na. Ina, anak. Nanti amang yang kasih minum. Balikan lagi. Inang yang. Uang. Iya. 3 kali inang. Jadi jamu jalanan itu yang turunan on dekyon dekinamok saya tasma ruham saya hinggama bulan dia dekyon deki saha saya saha ma sudina nasimit tangin pamuna de dalam musena semunani kuna dua kunani matuan muna saya emis tebet dua mak palingguman sebut amat dari batas silut tua luhuk mahi dari baroro jam Inang sebentar inang. Oh, sama. Sama orang tua. 3 kali. Dapat? Iya. 3 kali inang. Oh, jadi bayar pura-pura. Awas durinya. Dikasih minum nggak apa-apa. Amang kasih minum mama. Kasih minum. Oh, tadi bayar Sekali lagi. Inang ini satu lagi. 3 kali inang. Oh, tadi bayar tadi. Beres sudah nih. Dingin aja. Siarapnya aja siarapnya. Iya, kasih minum mama. Ya, tinggal pengantin, suapin pengantin. Ini terbalik.
Udah, tinggal pengantin berdua. Udah. Boleh Mak Mula? Pengantin berdua. Kalian suap-suapan. Iya, berdua aja. Sebentar Ina, geser dulu Ina. Geser dulu ya. Nah, berdua saja. Ayo Le, suapin. Mau pakai sendok? Ayo berhadapan duduknya, berhadapan. Nah, ayo suapan pertama ya. Iya. Ayo Le, suapin. Banyak Le. Apa? Harus habis. Ayo, iya. Sekarang disilang ya. Silang. Itu apa? Iya, masih. Mulai ke kakak ke Le. Aku bikin buku 300.000. Oke, disilang. Iya, ayo. Iya. Oke, lanjut makan. Di masih orang sate, pilot kita masuk jam 9. Nauli. Tak sekau mantau, aku pernah sudah dulu. Berangkat tak kue? Ini yang salah. Nah, pilih, nanti pilih di situ ya. Kamu nasi, aku yang ambil. Ya. Kalau penuntutannya non asa tuli tinggal sudah berjalan bahwa satan itu lama bulan kami dinaro penuntutannya merata kepala pikun soalnya apa kira yang kami dari budi mah jadi ini adalah asa bui siap-siap kita jadi namangan mama di Torsoma dari ada bui kita borhat nani borhat gereja jadi dari baru akhirnya sibu ali amang partiga bahasa di Solo rohani utau dom lubis lau pataru anak dom burunami lao majalo pasu-pasu siap kau di bagasan sadarion di parnako di matanya di bagasan sadarion Tuhan baik masudi acara mandala dengan satu acara ada
Upasar kami matuhoy kali Tuhan asa sudah merdanto turedingkan mau tumpiadong na urang lubi Tuhan magpagwati maruham asa buhi habi marlas ni roha di bagasan sa reliyon lao pasahaton anak do buntu jo asa mendapat pasu-pasu di bagasan keluarga anak Tuhan Yesus Kristus martaniak kami Tuhan. Amin. Jadi Ima ngabuin kita bawa Indonesia melona makan dari kosong mas melona. Yuk. Ikut ke sorry. Berubah dia mau. Oh, aku berubah. Kurang banget. Dia orang lain. Orang dong. Mau inang bu. Oh. Dari sini ada Bapak Udana? Oh, udah di Makorat ya. Nanti malam. Ayah sangat menikmati foto-foto orang pe. Oh, maksudnya udah. Oh, lagi makut ruang mak ini. Sama Jolo. Oh, nabung ini yang nolak itu negatif. Pas di sisi kan berpen. Jadi bagus kamu, bagus. Soras. Awas masuk, Sadarion. Nama Felix Joel Akbar Lubis, lahir 15 April 91, dan Ernita Sartika, lahir 3 Oktober 1997 di HKBP Jalan Lurah, Sabtu 11 Mei 2024. Pas nama dan tanggalnya. Karena itu kita akan segera memulai ibadah keberkatan nikah hari ini. Diawali dengan berdoa, kemudian nanti kita akan prosesi di depan gereja. Kedua mempelai diikuti oleh pendamping, kemudian selanjutnya diikuti kedua orang tua dari kedua mempelai, para hasuton dan para tua. Demikian pemberitahuan dari kami. Untuk hasuton para anak Lubis sudah kaboi mulai ngarok kata-kata keluarga Toru sudah mulai. Baik, mari kita berdiri. Kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memasuki rumah Tuhan untuk pemberkatan pernikahan hari ini Fenris dan Ernita. Di hadapan Tuhan berjanji untuk saling mengasihi dan menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan.
Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menyinari hati dan pikiran kami, sehingga damai sejahtera Allah senantiasa menaungi sukacita kami hari ini, memasuki ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh pengharapan atas karunia Tuhan, dan nantinya melanjutkan rangkaian acara di dalam naungan kasih-Mu senantiasa. Kami akan masuk ke rumah Tuhan, diberkati pelayanan hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan. Rumah Tuhan untuk itu kita akan menyambut, kita pamit.
di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan hidup. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Petrus Joel Akbar Lubis dan Lenita Sartika Tauruk. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai mereka dalam mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan.
Kita bernyanyi dari Kematian 419 bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhusus buat Febris Joel Akbar, Lubis dan Ernita Sabti Taulu, firman Tuhan dalam pemberkatan nikah hari ini yang memberangkatkan rumah tanggamu dalam kasih Tuhan tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak gadis yang bertumbuh dalam kasih orang tuanya yang sangat mesra. Dia adalah anak gadis yang sedang remaja, yang apapun keinginannya selalu dituruti oleh orang tuanya, apapun permintaannya selalu diberi oleh orang tuanya. Ia adalah seorang yang sangat bersukacita. Tetapi akhir-akhir ini ia melihat sosok ayahnya adalah sosok yang telah berubah. Bukan seperti yang dulu yang sangat mengasihi dia, tetapi seorang sosok yang otoriter, cenderung tertutup dan sangat posesif kepada si anak ini. Permintaannya sekarang tidak lagi dituruti, bahkan apa saja kegiatannya diawasi. Kamu dari mana? Kamu ngapain saja? Kamu kerjamu apa saja? Kata ayahnya sedikit menghardik si gadis remaja. Dan waktu belakangan ini ayahnya berdiam, tidak sering menyapa dia dan memuji serta memberi apresiasi kepadanya. Apalagi ketika menerima rapor dengan prestasi yang gemilang, si gadis ini hanya mendapat pandangan tanpa kata dari ayahnya. Yang paling menyedihkan hatinya adalah ketika ia ulang tahun, ia tidak menerima ucapan kata ulang tahun dari ayahnya, tidak menerima kado dari ayahnya. Ia menangis, ia sedih, ia merasa ayahnya tidak mengasihi dia. Ia merasa ayahnya sekarang penjajah. Tapi ia mendengar ayat-ayat ini ayahnya ini sakit, dan ia sedikit berkecamuk dalam hatinya. Ada hal yang bertentangan dalam hatinya. Satu sisi ia
senang karena sekarang ayahnya tidak mengawasi dia lagi, tidak mengingat-ingatkan dia lagi, tidak cerewet lagi. Tetapi di sisi lain dia berkata, hatinya berkata, dia adalah ayahku. Bapak Ibu yang terkasih, lalu ayahnya ini meninggal dan kembali dia merasakan kecabut yang luar biasa dalam hatinya. Ia melihat ayahnya ini meninggal bukan dalam kondisi mengasihi dia, tetapi ia juga menangis karena sekarang ia tidak memiliki ayah lagi. Beberapa waktu berlalu Bapak Ibu, si gadis ini dan ibunya membuka lemari ayah, dan tanpa juga di situ ada surat. Surat itu berisi doa. Lalu ibunya membuka dan si gadis ini juga ikut membuka. Doa itu adalah seperti ini: Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menitipkan aku seorang gadis remaja yang cantik dan pintar. Biarlah nanti dia kelak menjadi seorang perempuan yang tangguh dan kokoh. Jika suatu saat saya tidak memuji prestasinya, suatu saat saya tidak memuji kecantikannya, karena saya kelak akan meninggalkannya. Saya bersyukur kepada-Mu telah hidup bersama dia di tengah dunia. Dia mengingat perlakuannya kepada ayahnya, karena dia tidak juga ayahnya sangat mengasihi. Apalagi ketika disebut ulang tahunnya yang 17 tahun, dibuatkan dalam bungkusan yang indah kepada guruku, Syukur namanya, dan luar biasanya ayahnya tahu kado yang dia inginkan dari ayahnya dulu. Ayahnya tahu warna kesukaan gurunya. Ayahnya tahu apa yang sedang diimpikan oleh anak gadisnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia meratap karena ia salah duga bahwa Tuhan tidak mengasihi dia, bahwa orang tuanya tidak mengasihi dia dalam caranya yang sedemikian berupa. Lalu dengan bangga ia juga berdoa, Tuhan, terima kasih, ternyata dia sangat mengasihi aku, katanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang kasih Allah itu seperti kasih orang tua tadi kepada anak gadisnya. Kita tidak mengerti, kita tidak bisa paham apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita karena jalannya bukan jalan kita dan pikirannya bukan pikiran kita. Yang terjadi bukan seperti apa yang kita harapkan, malah sebaliknya, apa yang tidak kita duga dan tidak kita harapkan. Tapi satu hal yang pasti, tapi satu hal yang harus berketetapan di dalam hati umat manusia dan oleh kita semua adalah bahwa dengan cara apapun, bahwa dengan jalan apapun, Tuhan adalah rahmat yang penuh kasih, rahmat yang penuh cinta kepada seluruh umatnya, bahkan dengan rela telah memberikan nyawanya dan tubuhnya, bahkan penderitaannya untuk menjadi korban persembahan kepada Bapa di surga, sehingga kita masuk dalam kerangka kasih Tuhan dalam keselamatan ini. Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini. Tetaplah kamu beredukasi sebagaimana Yesus mengasihi. Ya, Inggris. Kalau orang Indonesia bilang, betul dong.
Betul orang-orang Anda bisa mulai berdaya rumah tanggamu, karena kasih itu membuktikan sebuah korban, pengorbanan, sacrifice. Meloloh Inggris berkorban kepada istrimu ini, berkorban menahan sakit hatimu, berkorban menahan keinginanmu untuk melanglang buana ke sana kemari, tapi kamu pertimbangkan itulah kasih. Kau juga ingat, kamu berkorban kepada suamimu. Mungkin kamu sudah capek bekerja dari pekerjaanmu, tetapi kamu harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi suamimu. Dalam kondisi letih, capek, kamu harus tetap menjadi istri yang baik bagi suamimu. Sesungguhnya itulah kasih. Jika kasih itu berbuat, bukan berkata-kata. Jika kasih itu pemberian, bukan menerima. Dan kasih itu inisiatif dari kita untuk senantiasa mau berkorban bagi siapapun, terlebih kepada suami atau kepada istri kita dalam perjalanan kehidupan kita di tengah rumah tangga. Maka kasih akan memenuhi rumah tanggamu dengan segala hal yang baik. Kasih akan memenuhi rumah tanggamu dengan damai sejahtera yang dari Tuhan Allah. Dan damai sejahtera itu juga akan menghasilkan buah yang baik, buah yang harum, buah yang manis, yang kamu akan kecap di dalam perjalanan rumah tanggamu nanti, meskipun perjalanan rumah tangga keluarga Kristen tidak akan mungkin dan dipastikan akan mengalami kesukaran, akan mengalami guncangan. Rumah tangga itu ibarat bahtera, rumah tangga itu ibarat kapal yang sedang berlayar di tengah lautan, dan tidak ada lautan yang tidak punya gelombang. Maka untuk itu modal dan bekal kalian berdua adalah hendaklah kamu saling mengasihi seperti Kristus yang mengasihi kita. Perjalanan rumah tangga itu ibarat membangun sebuah rumah yang didirikan di atas fondasi yang kokoh dan berdindingkan serta beratapkan supaya angin, badai, hujan, terik tidak masuk ke dalam rumah itu, sehingga kamu nanti bersama dengan anak-anakmu akan hidup dalam damai sejahtera, nyaman, sentosa dan tentram, memuji Allah dalam rumah yang kamu bangun dan memenuhinya dengan segala hal yang baik dan dengan segala hal yang perlu. Fondasi yang perlu kamu dirikan di atas rumahmu adalah iman. Beriman kepada Kristus akan menghasilkan kekokohan dan menghasilkan kekuatan untuk guncangan-guncangan bumi dan dunia ini, dan dinding kasih yang kamu kenakan akan menolak segala hal yang bisa menjadikan penghuni rumahmu itu sakit atau tidak merasa nyaman, dan beratapkan doa akan menjadikan rumahmu senantiasa terlindungi, dan siapapun yang keluar masuk dari rumahmu akan merasakan kasih Allah yang luar biasa. Itulah Amat Indonesia, bangunlah rumahmu nanti di atas batu, dan batu itu adalah Kristus. Ingat, bangunlah dinding rumahmu di atas dalam ikatan kasih, whole love, sebagaimana Kristus mengasihi kita, dan berlindunglah di bawah atap doa, dan itulah bekal rumah kamu. Maka kamu akan mengasihi. Dan kasih itu bukan hanya untuk kalian berdua. Kasih itu bukan antara suami istri saja, tetapi juga kepada orang tua. Ya, saat kamu menerima sebenarnya ini, kamu menerima orang-orang yang berada di dekat dia. Siapa itu? Itu berdua dan guru KPM.
Ya. Baik. Nanti kalian bersama-sama ya membangun koalisi marga Tauru dengan marga Utapia. Kebetulan sama dengan kalian ya, Tauru dan Utapia. Dan di tengah keluarga komunis. Jangan tertentang. Karena kadang-kala sepertinya menantu itu yang seharusnya menjadi teman koalisi, ternyata malah menjadi oposisi. Nah itu yang kadang-kala terjadi di tengah perjalanan rumah tangga. Bukan koalisi itu bertentangan, tapi koalisi itu membangun kekuatan bersama-sama. Sebagai menantu, Arumai, sebagai sebatua, mertua, hidup dalam kerukunan dan damai sejahtera Tuhan. Lalu kami juga menulis orang yang menerima orang-orang terdekat dari si Yanita ini. Siapakah dia? Itu Aman Tauru. Dan bilang bahwa apa ini? Baru mereka atau Sirena sampai tidak dari Sirena. Dia dulu dan mereka sangat bertanggung jawab. Terima kasihlah Tauru ya sudah hadir dan merakatakan Taurunya dengan penuh sukacita dan pelaminan di hadapan Tuhan hari ini dalam suasana sukacita. Ketika rumahmu dibangun di atas fondasi iman, ketika rumahmu mengenakan ikatan kasih itu, ketika rumahmu beratapkan doa itu, maka Tuhan akan memenuhi segala hal yang perlu di tengah-tengah perjalanan rumah tanggamu. Karena jalan adalah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Amin. Mari kita. Bapak terima kasih atas kasih Tuhan yang senantiasa menaungi hidup kami. Meskipun kadang-kala kami tidak mengerti jalan Tuhan mengasihi kami, karena apa yang terjadi di luar dugaan kami bahkan bertentangan dengan harapan kami. Tetapi banyak caramu untuk mengasihi kami, begitu banyak jalanmu untuk mewujudkan kasihmu kepada kami. Maka ajar kami Tuhan untuk mengerti jalanmu, untuk memahami pikiranmu, dan untuk menerima rancanganmu dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah Tuhan Engkau juga yang menuntun perjalanan rumah tangga Fenris, Joel Akbar, Lubis, dan Ernita Sartika baru tahu. Tuhan, Kau penuhi mereka dengan damai sejahtera, dan Engkau berangkatkan rumah tangga ini dengan kasih yang menuntun perjalanan mereka dengan penuh sukacita di dalam segala hal, baik sakit maupun sehat, baik sedih maupun gembira, baik dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Biarlah kasih-Mu yang mengikatkan mereka di dalam kesungguhan Engkau. Ketika mereka di dalam perjalanan rumah tangganya nanti, biarlah Engkau juga memenuhi hidup mereka dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga rumah tangga mereka akan dipenuhi dengan kasih setiamu. Berkati pekerjaan mereka, sehingga mendatangkan kebutuhan dan segala hal yang perlu dalam rumah tangga. Berkati rumah tangga ini Tuhan dalam kehadiran anak di tengah keluarga mereka, menyempurnakan rumah tangga ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kami juga berdoa biarlah Engkau bentuk rumah tangga ini, rumah tangga yang senantiasa rajin berdoa, hadir di gereja dalam persekutuan, penyembahan atas karunia Tuhan. Kami berdoa juga buat acara adat hari ini Tuhan, dari Hasunton Makalubis dan Hasunton Makautauru. Biarlah semuanya kami akan laksanakan untuk memuliakan Tuhan, dan kami peroleh sukacita dari semua rangkaian bulan adat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Kita akan mendengarkan lagu Kur week 8.
saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan umat Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Fenris Joel Akbar Lubis. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Ernita Sartika Kau. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Fenris Joel Akbar Lubis. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ernita Sartika Utaur ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Bersediakah saudara untuk bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka berilah jawabannya. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Ernita Sartika Utaur yang telah dipilih oleh saudara Fenris Joel Akbar Lubis ini menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa engkau menghendaki Fenris Joel Akbar Lubis ini menjadi suami? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segenap kekuatanmu? Bersediakah engkau bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah engkau untuk mengerti dia? Dan maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila engkau menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia.
Sekarang saya meminta kepada kedua saudara untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepadamu di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pemberian cenderamata oleh Tuhan. Shalom untuk kita semua. Kami sangat berduka, terlebih pada saat ini karena Joel dan Ernita sudah resmi menjadi keluarga yang baru. Mudah-mudahan firman Tuhan yang disampaikan tadi sama Tuhan, sama pendeta kita menjadi modal yang mendasar sekali. Kalau tadi dibilang bahwa menjadi rumah tangga itu bukan menjadi suatu hal yang menakutkan, tapi senantiasa seperti malam tadi yang kita bilang bahwa pernikahan itu didasari oleh kasih. Bahkan lebih lagi kita sebagai orang Kristen harus berkorban satu sama yang lain. Senantiasa Tuhan menyertai bergerak rumah tangga kalian berdua. Kami mewakili majelis seperti jemaat web 8. Kami menyampaikan sekali lagi selamat dan Tuhan yang berkati. Walaupun kami di sini akan memberikan cenderamata, bukan artinya cenderamata ini Joel dan Mita nanti simpan itu di dalam figuran atau bahkan selain di laminat. Biar Alkitab ini kalian pakai setiap tempat di mana kalian sering berdiskusi, di mana kalian sering bertukar pikiran, dan biarlah Alkitab ini juga menjadi panutan kalian untuk mengalami langkah Tuhan kalian. Itu saja dari kami. Sekali lagi selamat, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, demikian akan kita lanjutkan acara kita, dan sebagai wujud kasih mereka terhadap orang tuanya ataupun yang mewakili, mereka akan memohon doa dan mengucap terima kasih atas selama ini telah memberangkatkan saat mereka hingga mengantarkan ke altar Tuhan menjadi keluarga yang baru. Kami undang Inan Guru Apea dan yang mewakili Amang
boleh hadir di depan, dan juga Bang Taul boleh hadir di depan, dan Ina Boris Rega. Memberikan bunga sebagai wujud kasih mereka terhadap orang tuanya. Jadi bilang,
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu yang dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yang telah memberikan musik yang bagus ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Sudah cepat dapat dulu ya. Jadi, oke, saya bebas. Oke, siap. 1, 2, lagi 1, 2, ya. Mudah-mudahan kami, pulang kami, dalam hadir. Doa kami, doa siang RT, saat disomai. Boleh ada pesan kami tu hamuna, isialah waktu muda hargai pada tamu yang menghadiri permasalahan. Lebih-lebih itu kami. Orang hanya melihat itu doa. Sino acara. Aula Istiqlal Jalan Pasir
Aman, sudah semua. Ya. Naik ke atas, naik ke atas. Naik ke atas. Ya, oke, siap. 1, 2. Lagi. 1, 2. Ya, masih. Oke, 1, 2. Gaya bebas. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Langsung bebas ya. 1, 2. Just good. Iya, lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Kita tanpa mengurangi rasa hormat, Gaya kita bebas. boleh langsung menuju gedung pesta. Oke, siap. Iya, Vina. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke, Pak. Selesai. Bangunan 5 jam. Iya, hanya 5 jam. Gaya bebas dong. 1, 2, 3. Iya, oke. Iya, lagi gaya bebas. 1, 2. Iya, 1, 2, 3. Iya, mantap lagi. 1, 2, 3. Iya, sip.